Halo kawan-kawan pecinta catur, selamat datang di Sriwedari Art Channel. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Di video kali ini, saya akan mengulas kembali permainan catur yang cukup populer, yang dimana dimainkan oleh legenda-legenda para pemain catur, yaitu Garry Kasparov melawan Gilvan, yang dimainkan pada tahun 1991 di Paris, Prancis, di mana Garry Kasparov memainkan bidak berwarna putih dan Gilvan memainkan bidak berwarna hitam. Di sini Kasparov memulai permainan dengan melangkahkan pion dari posisi E2 melangkah ke posisi E4. Lalu disusul lawannya, yaitu Gilvan melangkahkan pion ke posisi C5. Nah, seperti ini. Lalu Kasparov menggunakan kudanya pindah ke posisi F3. Kemudian disusul lawannya dengan menggerakkan pion ke posisi D6. Nah, pion di posisi D6 di sini lumayan strategis ini, karena bisa membuka untuk menteri bisa pindah ke sini, dan untuk gajahnya juga bisa menggerakkan pindah ke sini. Lalu disusul Kasparov menggerakkan pion ke D4. Nah, ini adalah salah satu trik guys, dengan memakankan pion agar dimakan oleh musuhnya. Nah, apakah dimakan musuhnya? Ternyata Gilvan memakan umpan dari Kasparov. Nah, dan di sini ada namanya kuda untuk melindungi pion yang telah dimakan di sini. Dan kita makan saja. Nah, lalu dari Gilvan menggerakkan gajah ke posisi F6. Nah, untuk posisi E6 ini juga salah satu strategi. Kenapa? Karena yang diincar bisa jadi pion di sini. Karena pion di sini tidak ada yang melindungi. Nah, oke, lanjut. Untuk Kasparov ternyata menggunakan kudanya untuk maju ke depan, untuk maju langkah, dan untuk melindungi pion tadi. Oke, dan Gilvan memajukan pionnya ke posisi A6. Lalu peluncur atau gajahnya Kasparov maju ke posisi C4 dan dibalas oleh Gilvan dengan menggerakkan pionnya menuju ke E6. Nah, ini taktik ini guys, ada dua pion di depan ini. Lanjut lagi, dan Kasparov memundurkan gajahnya ke posisi B3, dibalas oleh Gilvan dengan memajukan pionnya ke posisi B5. Oke, dan Kasparov melukir agar aman. Ini adalah suatu taktik guys untuk menyembunyikan raja supaya aman, terlindungi. Nah, seperti ini. Ini lukir. Lalu Gilvan majukan peluncurnya ke depan dan dibalas oleh Kasparov guys. Nah, ini menteri langsung maju ke posisi F3. Nah, lalu
balas Gilvan, menteri maju ke posisi C7 dan Kasparov menteri geser ke kanan ke posisi G3. Dan ternyata dari sang lawan Gilvan juga mengamankan rajanya dengan cara melukir. Ini adalah suatu taktik, guys, mengamankan raja, melukir. Oke, dan langsung dibalas oleh Kasparov dengan mengumpankan gajah ke posisi H6. Nah, di sini guys, posisi H6. Di sini kenapa Kasparov mengumpankan gajah posisi di sini dan tidak mungkin dimakan oleh pion? Karena jika pion di sini memakan gajah, nanti open dan untuk rajanya bisa kemakan oleh menteri. Oke, dilanjutkan dibalas oleh Gilvan dengan menggerakkan kudanya ke posisi E8. Oke, dan lalu dibalas oleh Kasparov dengan menggerakkan benteng ke posisi E1 di sini. Dibalas lagi dengan menggerakkan kuda ke posisi D7. Lalu Kasparov mengumpankan pionnya ke depan ke posisi A4. Apakah nanti dimakan oleh Gilvan? Dan ternyata tidak. Gilvan tidak mau memakan umpannya dari Kasparov dengan cara memasukkan pionnya ke posisi D4. Lalu di sini posisi kudanya ini terancam oleh pionnya di sini. Maka dari itu salah satu trik agar aman yaitu dengan memindahkan kuda. Nah, akhirnya Kasparov menggunakan kudanya ke posisi E2. Lalu Gilvan dari rajanya pindah ke G8, dibalas oleh Kasparov untuk memindahkan gajahnya ke posisi G5. Kenapa gajahnya dipindahkan? Karena di sini kan ada pion bisa memakan gajah dan rajanya sudah pindah, maka dari itu nanti tidak bisa open. Nah, jadi berbahaya bagi gajahnya. Oke, lanjut. Nah, akhirnya si Gilvan memakan kuda dari Kasparov. Dan gajahnya dimakan oleh menteri. Oke. Lalu dibalas Gilvan, pindahkan kudanya ke posisi F6. Lalu kuda putih pindah ke posisi G3. Kuda hitam pindah ke posisi C6. Lalu dimakan, guys. Dimakan oleh Kasparov, makan kudanya. Slik. Dan dibalas oleh Gilvan, kudanya dimakan oleh gajah. Lalu benteng pindah ke posisi D1. Dan di sini benteng pindah ke posisi D8. Lalu benteng maju ke posisi D3. Nah, ini si pion, guys. Si pion di sini mencoba untuk menakuti menteri di sini. Dan apa nanti akan terjadi? Apakah menterinya takut? Menterinya ternyata Kasparov menggerakkan ke posisi F4 karena untuk mengamankan menteri. Lalu menteri dari Gilvan tidak ke posisi E7. Menteri dari Kasparov tidak ke posisi H4. Lalu benteng pindah ke posisi D7 dan kuda pindah ke posisi H5. Lalu kuda dari Kasparov dimakan oleh Gilvan. Nah, dan kuda dari Gilvan dimakan lagi oleh menteri dari Kasparov dan mati.
kudanya mati akhirnya, dan menterinya pindah ke belakang. Lalu pion putih pindah ke posisi H3, lalu dilanjutkan oleh Gelvan dari menteri pindah ke posisi B6. Lalu pion dari Kasparov maju ke depan untuk menakut-nakuti menteri dari Gelvan. Dan apa yang terjadi guys? Dan akhirnya menteri dari Gelvan mundur satu langkah ke belakang ke posisi B7. Nah, lalu menteri putih ke belakang posisi H4, dan menteri dari Gelvan maju lagi ke depan ke posisi B5. Oke, beteng pindah ke posisi D1, lalu beteng dari musuh pindah lagi ke posisi D8, dan menteri dari Gelvan pindah ke posisi 4, dan akhirnya pion si Kasparov mati dimakan oleh menterinya Gelvan. Beteng dari Kasparov makan pion ke depan. Apa yang akan terjadi? Apakah tak akan dimakan? Dan tidak dimakan benteng di depannya, dan dari Gelvan yang menggunakan bidak berwarna hitam menggeserkan menteri ke posisi G5. Lalu dari Kasparov makan apa guys? Nah, kanan apa kiri? Nah, ternyata dari Kasparov makan benteng hitam, makan di depannya. Lalu dari Gelvan yang menggunakan bidak berwarna hitam memakan bidak putih yang digerakkan oleh Kasparov, dan menterinya dimakan. Apakah ini suatu taktik guys? Kita lihat nanti. Dan oh iya benar, ini adalah suatu taktik guys, suatu taktik. Dengan mengorbankan menteri, maka si Kasparov bisa skak ke depan dengan cara memakan bentengnya Gelvan. Skak, dan apa yang terjadi? Dan raja dari Gelvan pindah ke posisi H7, dan benteng dari Kasparov turun ke belakang pindah ke posisi D4. Lalu pion hitam maju ke depan satu langkah ke posisi A5. Lalu pion dari putih maju ke depan satu langkah ke posisi C3. Nah, apakah dimakan guys? Ternyata umpan dari Kasparov tidak dimakan oleh Gelvan. Nah, ini adalah suatu trik ketika main catur, jangan terlalu berambisi untuk makan dan digerakkan. Lalu untuk gajah dari Kasparov ini terancam oleh pion saja bisa mengancam gajah putih, dan akhirnya dari Kasparov gajahnya mundur ke belakang posisi C2. Lalu pionnya dimakan. Lalu dari Kasparov di pion posisi E4 maju ke depan satu langkah, ke posisi E5. Nah, dari sini guys, skak. Nah, ketika skak, dari sejarah yang telah saya lihat dari sini sudah berakhir dan kemenangan oleh Garry Kasparov 1-0. Oke, terima kasih guys. Jangan lupa subscribe, like, dan share.